Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filania Zulfianti dari kelas A Manajemen Sore. Di video ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester aplikasi komputer saya, yaitu dosen pengampunya Dr. Weni Febrianti, SEMSC. Nah, di video ini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi dari aplikasi SPSS. Di sini saya akan membahas tentang judul pengaruh bermain game online terhadap tingkat kelelahan fisik mahasiswa atau pekerja. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu uji validitas. Nah, uji validitas berguna untuk mengetahui para responden atau sampel penelitian uji validitas produk moment person correlation menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atau kuesioner. Nah, di sini telah ada interpretasi output uji validitas produk momen SPSS. Variabel lama bermain game online per hari atau X1. Dari output SPSS di atas, sebenarnya kita sudah dapat mengetahui item-item angket yang digunakan valid atau tidak. Akan tetapi, hal tersebut dirasa belum cukup jelas bila kita baru pertama kali menggunakan SPSS. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, pengambilan keputusan berdasarkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Selanjutnya, angka R tabel ini kita bandingkan dengan nilai R hitung yang telah diketahui dari nilai output SPSS sebelumnya. Karena nilai hitung X1.1 sebesar 1000 lebih besar R tabel 0,361, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa X1.1 adalah valid. Nah, karena item soal nomor 1 X1.1 dinyatakan valid, maka item soal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Nah, di sini ada catatan untuk mengetahui kevalidan item pertanyaan selanjutnya. Caranya sama seperti kita menganalisis X1.1. Nah, di sini ada variabel kecanduan game online atau X2. Di sini bisa kita lihat juga hasil outputnya. Di sini variabel keluhan kelelahan fisik. Nah, di sini juga ada hasil outputnya. Dan selanjutnya yaitu hasil uji validitas ini telah saya rekap di sini. Nah, hasilnya yaitu valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Nah, setelah kita lakukan uji validitas, seharusnya kita yang dilakukan uji reliabilitas. Nah, secara umum reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Nah, uji reliabilitas dalam hal ini mengacu pada nilai alfa yang terdapat pada tabel output SPSS. Di sini adalah hasil output dari SPSS-nya. Karena nilai Cronbach alfanya lebih besar 0,60, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya kita ke uji normalitas. Nah, sesuai namanya yaitu uji normalitas. Di sini kita akan mengetahui bahwa sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini telah ada hasil output uji normal probability plot dengan SPSS. Berdasarkan output chart di atas, kita dapat melihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar normal plot of regression standardized residual selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian, maka asumsi
Yes, untuk nilai residual dalam analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat terpenuhi. Untuk informasi tambahannya, jika terjadi perselisihan dalam melihat titik-titik hasil output normal PP plot tersebut, apakah nilai residual termasuk kategori normal atau tidak, maka kita dapat membuktikan kenormalan nilai residual menggunakan metode atau teknik lain. Salah satu teknik yang paling sering dipakai untuk mendeteksi asumsi normalitas dalam model regresi adalah dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik, normalitas, dan heteroskedastisitas dalam analisis regresi linear berganda. Tujuannya digunakannya dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi dalam kurung hubungan kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Nah, di sini juga telah ada interpretasi output uji multikolinearitas, tolerance, dan FIF. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan FIF berdasarkan tabel output koefisien pada bagian collinearity statistik. Nah, di sini bisa dilihat diketahui nilai tolerance untuk variabel lama bermain game online per hari X1 dan kecanduan game online X2 adalah 0,981 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai FIF untuk variabel lama bermain game online per hari X1 dan kecanduan game online X2 adalah 1,019 lebih kecil dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Nah, sebagai catatan, jika jumlah variabel independen X yang digunakan dalam analisis regresi hanya ada 2 buah, maka otomatis hasil tolerance dan FIF untuk kedua variabel tersebut akan bernilai sama. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Di sini telah ada interpretasi uji autokorelasi dengan Darwin-Watson SPSS. Berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai Darwin-Watson adalah sebesar 2,425. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson pada signifikasi 5% dengan rumus K banding N. Adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau K sama dengan 2, sementara jumlah sampel atau N sama dengan 30, maka K banding N sama dengan 2 banding 30. Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson, maka ditemukan nilai DL sebesar 1,2837 dan DU sebesar 1,5666. Nah, di sini telah ada tabel Darwin-Watson dan telah saya panahkan juga di sini. Nilai Darwin-Watson D sebesar 2,425 lebih besar dari batas atas DU, yakni 1,5666 dan kurang dari 4 DU. 4 kurang 1,566 sama dengan 2,4334. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Nah, bisa kita ketahui bahwa uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Nah, di sini setelah saya jelaskan juga cara-cara yang dilakukan, yaitu uji Glaser, uji koefisien korelasi Spearman,
melihat pola gambar scatter plots 4 uji Park. Dalam tugas ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatter. Nah, di tugas ini kita bisa lihat uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatter plots hasil dari output SPSS. Nah, bisa dilihat tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Nah, di sini analisisnya bisa kita lihat interpretasi output uji heteroskedastisitas atau Glaser dengan SPSS. Nah, di sini bisa dilihat hasil outputnya. Untuk memaknai hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser ini, maka kita cukup melihat tabel output koefisien dengan variabel ABS res berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi untuk variabel lama bermain game online per hari X1 adalah 0,784. Sementara nilai signifikansi untuk variabel kecanduan game online X2-nya yaitu 0,602. Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glaser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya kita ke uji regresi berganda. Mengapa kita sebutkan berganda? Karena variabel X-nya yaitu ada lebih dari satu. Di sini kita bisa lihat hasil output SPSS analisis regresi multiplus atau berganda. Tabel output variabel entered atau remove di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel lama bermain game online per hari X1 dan kecanduan game online X2, sementara variabel dependen adalah variabel keluhan-keluhan fisik. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Nah, di sini tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel lama bermain game online per hari X1 dan kecanduan game online X2 secara simultan terhadap variabel keluhan-keluhan fisik. Nah, tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel lama bermain game online per hari dan kecanduan game online secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel keluhan-keluhan fisik. Nah, di sini juga kita bisa lihat tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, di sini adapun rumus persamaan regresinya bisa kita lihat Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 atau Y sama dengan 2,604 ditambah 0,021 ditambah 1,206. Nah, di sini kita lanjutkan dengan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda. Adapun hipotesis yang diajukan dalam uji F ini adalah pengaruh lama bermain game online per hari dan kecanduan game online secara simultan terhadap keluhan kelelahan fisik. Nah, pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda di sini bisa kita lihat berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA. Berdasarkan tabel output itu di atas diketahui nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa
hipotesis diterima atau dengan kata lain, lama bermain game online per hari atau X1 dan kecanduan game online dalam kurung S2 secara simultan berpengaruh terhadap keluhan kelelahan fisik atau Y. Nah, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tabel output diketahui nilai F hitung adalah 25,67. Di sini bisa kita lihat F-nya. Karena nilai F hitung 25,617 lebih besar dari F tabel 3,316, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain, lama bermain game online per hari dan kecanduan game online secara simultan berpengaruh terhadap keluhan kelelahan fisik. Untuk sebagai catatan, F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel. Nah, di sini bisa kita lihat tabel uji F-nya. Telah saya kasih panah juga. Nah, kesimpulannya, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita membuat sebuah kesimpulan, yaitu bahwa lama bermain game online per hari X1 dan kecanduan game online X2 secara simultan berpengaruh terhadap keluhan kelelahan fisik, yaitu Y. Nah, di sini kita lanjut ke uji koefisien determinasi. Nah, bisa kita lihat di sini hasil output dari koefisien determinasi. Berdasarkan tabel output model sumarinya, diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,655. Nilai R² 0,655 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,809 dikali 0,809 sama dengan 0,655. Besarnya angka koefisien determinasi adalah 0,655 atau sama dengan 65,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel lama bermain game online per hari atau X1 dan kecanduan game online dalam kurung S2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keluhan kelelahan fisik Y sebesar 65,5%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 65,5% sama dengan 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang telah tidak diteliti. Nah, di sini kita ke uji T, merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linier. Nah, di sini hasil output uji T parsial dalam analisis regresi. Dari tabel output SPSS koefisien di atas, kita akan melakukan uji mengetahui apakah variabel lama bermain game online per hari dan kecanduan game online secara parsial berpengaruh terhadap variabel keluhan kelelahan fisik. Adapun hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian sebagai berikut. Bisa kita lihat, melakukan uji T parsial, uji T ke-1, lama bermain game online per hari atau X1. Di sini udah ada hasil outputnya. Lama bermain game online per hari dan kecanduan game online secara simultan berpengaruh terhadap variabel keluhan kelelahan fisik. Nah, lihat hasil outputnya. Berdasarkan nilai signifikansi di atas diketahui variabel lama bermain game online per hari adalah sebesar 0,988 karena nilai signifikansi 0,988 lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh lama bermain game online per hari X1 terhadap keluhan kelelahan fisik. Perbandingan nilai T hitung dengan T tabel uji T pertama. Nah, di sini kita ketahui hitung variabel lama bermain game online adalah sebesar 0,015. Karena nilai T hitung 0,015 lebih kecil dari T tabel 2,262, maka disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh lama bermain game online per hari terhadap keluhan kelelahan fisik. Nah, di sini dengan rumus manual di atas kita bisa lihat output ANOVA.
Maka T tabel angka 0,025 dibagi 27 ini kemudian kita cari pada distribusi nilai T tabel statistik. Maka ditemukan nilai T tabel sebesar 2,05183 seperti tabel berikut ini. Nah, di sini telah saya kasih tanda panah juga. Selanjutnya melakukan uji T parsial, uji T kedua kecanduan game online atau X2. Nah, uji T kedua. Nah, di sini kita bisa lihat uji T kedua dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kecanduan game online X2 terhadap keluhan-keluhan fisik. Berdasarkan nilai signifikansi, output SPSS, koefisien di atas diketahui, nilai signifikansi SIG variabel kecanduan game online X2 adalah sebesar 0,006 karena nilai signifikansi 0,006 lebih kecil probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima, artinya ada pengaruh kecanduan game online X2 terhadap keluhan-keluhan fisik. Perbandingan nilai T hitung dengan T tabel uji T kedua berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai T hitung variabel minat adalah sebesar 7,087. Karena nilai T hitung 7,087 lebih besar T tabel 2,05183, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua terima, artinya ada pengaruh kecanduan game online X2 terhadap keluhan-keluhan fisik. Sekian video ujian akhir semester saya mengenai aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.